Mas Ikram kalau lihat kegiatan tadi mungkin ada teman-teman yang ingin join generasi cerdas iklim. Apa dan syaratnya apa sih kalau teman-teman mungkin mau terlibat dalam movement generasi cerdas iklim ini, Mas? Ini menarik sekali, Pak. Jadi di Indonesia sekarang sedang ada program Merdeka Belajar. Oke. Jadi program Merdeka Belajar itu mahasiswa itu mereka bebas untuk memilih mata kuliah pilihan mereka dengan kegiatan lain. Dan ternyata Animo ini dimanfaatkan oleh banyak mahasiswa untuk mendaftar GCI sebagai pengurus di 3 unit tadi. Dan saat ini kita punya 50-an mahasiswa aktif yang mereka menjadi pengurus Yayasan GCI, begitu. Di unit-unit terkait itu. Gitu. Kalau secara volunteer, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda dalam mendukung gerakan cerdas iklim sendiri? Kita saat ini sedang dalam proses mendirikan GCI chapter daerah, Pak, begitu. Jadi setiap daerah di Indonesia nanti ada mekanismenya, apakah mendaftar atau kita approach ke mereka. Jadi misalnya di daerah Sumatera, kita ambil satu wilayah misalnya di Sumatera Selatan di Prabu Mulih begitu. Apakah teman-teman di Prabu Mulih ini akan mendaftar menjadi GCI chapter atau mereka akan kita approach, akan kita dekati untuk tergabung dalam GCI chapter itu sendiri. Dan benefitnya itu sangat banyak, mulai dari kita berikan pelatihan, kita berikan akses untuk pendanaan dan lain sebagainya, tapi dalam koridor pendidikan GCI di tatanan atau skop yang lebih luas lagi begitu. Iya. Wah, Mas Ikram, kalau pengalaman Anda ya, kalau melihat Indonesia tadi kan nomor 3 nih sebagai negara yang sangat aktif, rawan dan sekaligus segala macam tantangan dalam bencana ya. Mungkin dari input atau pengetahuan Mas Ikram sendiri, apa yang bisa dilakukan sih di Indonesia ini dari sisi mungkin perundang-undangannya kepada pemerintah, mungkin ada sesuatu yang kita bisa perbaiki dan kita akan tertempa dengan climate change yang akan significantly mengubah tatanan masyarakat di Indonesia sendiri. Iya, ini saya senang sekali juga, Pak, menjadi bagian dari pemerintah untuk membantu pemerintah dalam membuat beberapa komitmen kebijakan terkait dengan perubahan iklim dan kebencanaan. Dan ini juga saya jadi tahu nih urutannya seperti apa menjadi sebuah masyarakat yang resilient begitu. Mulai dari komitmen Indonesia harus benar-benar kuat begitu dalam mengurangi risiko bencana maupun adaptasi perubahan iklim maupun mitigasinya. Kemudian yang kedua didukung juga oleh kebijakan-kebijakan kita yang memang sudah harus saklek di tingkat nasional dan saling ngerti antara kementerian, antara pimpinan, antara agensi yang ada di Indonesia, karena ini juga penting. Jadi ego sektoralnya dikurangi begitu. Dan kemudian lanjut lagi ke implementasi program di berbagai level, baik itu level masyarakat dan lain sebagainya. Diawali tentu dengan literasi dulu, karena saat ini juga jangan jauh-jauh berbicara tentang perubahan iklim, berbicara soal lingkungan, bahkan hal-hal umum juga masyarakat Indonesia masih butuh literasi itu. Sehingga ini kemudian membuat kita harus setiap kita, setiap orang, setiap tim, setiap stakeholders itu harus punya tanggung jawab tersendiri untuk perubahan iklim ini sendiri. Wow. Iya, saya juga menambahkan, Pak, bahwa ini juga penting buat swasta, buat mereka yang kemudian mengambil peran di sini untuk bisnis. Perubahan iklim tidak untuk bisnis begitu, tapi perubahan iklim adalah sesuatu yang harus disikapi. Dan maksudnya apa, Mas? Perubahan iklim bukan untuk bisnis. Karena bisa gini, di-explain saya sedikit menyampaikan tentang ada istilahnya greenwashing, Pak. Oke, greenwashing. Suatu entitas atau mungkin private sector itu menyampaikan atau ngomong soal mereka siap, mereka mendukung pengurangan emisi, mereka mendukung adaptasi perubahan iklim, tapi ternyata mereka hanya untuk bisnis mereka sendiri, enggak benar-benar melakukan itu. Mereka toxic sustainability ya namanya begitu. Jadi ini bahaya karena lebih baik enggak tahu tentang perubahan iklim daripada tahu tentang perubahan iklim ternyata beda arahnya begitu. Ini bahaya. Emangnya banyak ya pihak-pihak swasta atau event saya ibaratkan begini, misalnya satu kemasan produk, ini saya berani ngomong di sini nggak apa nih ya, Pak? Nggak apa-apa. Satu produk begitu ya. Jadi mereka menyampaikan bahwa produk kita ramah lingkungan, anti plastik begitu.
bahkan menggunakan kemasan yang sedikit, menggunakan kemasan yang benar-benar efektif untuk bisa ramah lingkungan begitu. Tapi ternyata kenyataannya adalah produksi mereka diperbanyak. Jadi mereka mereka meluaskan jumlah produksi untuk bisa sampai ke seluruh tempat begitu, sehingga sama aja hasilnya. Sama aja, mereka tetap produksi plastik lebih banyak lagi, dan masyarakat jadi lebih ditipu oleh kondisi seperti itu. Masyarakat memilih itu karena mungkin sebagian masyarakat sudah mulai aware tentang perubahan iklim, tetapi tidak tahu how to-nya begitu, how to reduce the impact of climate change, how to reduce the emission of greenhouse begitu. Wow, Mas Ikram, kalau kita bicara generasi cerdas iklim ya, atau generasi muda atau anak-anak muda, edukasi apa sih yang diberikan secara konkret ya Mas Ikram kepada anak-anak muda di Indonesia ini? Edukasi konkret seperti apa maksudnya, Pak? Ya, edukasi apa yang diberikan oleh GSI ini kepada GCI, generasi muda itu? Ya, kita karena fokusnya ke pendidikan Pak, luar sekolah ya. Begitu. Kalaupun masuk ke pendidikan sekolah juga masuknya ke ekstrakurikuler. Jadi sesuatu yang mendukung pendidikan mereka. Jadi kalaupun GCI masuk ke sekolah dasar, kita akan sesuaikan jadi 2 tahap. Tahap pemula dan tahap dasar dan tahap lanjutan. Begitu. Tahap dasar itu kalau untuk sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 3. Kalau tahap lanjutan kelas 4 sampai kelas 6. Tahap dasar apa aja kontennya? Tahap dasar itu kontennya misalnya untuk mengenal bumi itu bahasanya seperti apa ya begitu. Oke, mengenal Karena bumi. ada tahapan dari umur 3 tahun sampai mungkin dewasa itu untuk mengenal lingkungan mulai dari apa dulu nih. Mungkin ketika mereka memakai baju, ada baju yang mereka pakai, baju dari mana, itu juga mereka kenalkan. Tetapi tidak lebih dalam daripada itu untuk tahap dasar. Tahap lanjut, mungkin mereka mengenal lebih dalam seperti kalau ada awan itu bagaimana bisa menjadi hujan, begitu misalnya seperti itu. Wow. Jadi pengalaman dari Mas Ikram sendiri kalau lihat Indonesia ya, daerah mana yang rawan dengan bencana atau perubahan iklim yang sangat drastis di Indonesia sendiri, Mas? Seluruh Indonesia punya kerawanan masing-masing. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dampaknya masing-masing. Kalau ngomongin Papua dampaknya ke penyakit biasanya. DBD, malaria dan lain sebagainya. Kalau ngomongin Sumatera mungkin banjir dan dampak jadi kelapa sawit. Kalau ngomongin Jawa sudah pasti ada yang banjir, longsor. Kita selalu dipenuhi dengan kondisi seperti itu, angin ribut dan lain sebagainya. Jadi kalaupun kita berbicara Kalimantan itu tidak rawan gempa bumi, tidak rawan gunung meletus ya, tetapi rawan banjir di mana-mana. Selalu dengan banjirnya yang tidak berhenti-berhenti. Iya. Mungkin Mas Ikram bisa memberikan tips ya 2 atau 3 hal yang bagaimana kita ini bisa mengantisipasi, karena bencana itu kan ya datang setiap saat walaupun sudah ada peringatan-peringatan ya. Tapi sebagai masyarakat umum, apa sih yang harus kita persiapkan? Ada nggak tips-tips itu kalau setiap rumah di Indonesia, mengingat kita nomor 3 rawan bencana, setiap rumah harus ada ini misalnya? Iya, ada jangka pendek dan ada jangka panjang begitu ya Pak. Jadi kalau ngomongin tentang bencana-bencana tadi kan bencana banjir, longsor, karena saya fokusnya ke hidrometeorologi tadi ya Pak. Jadi ada 2 hal yang memang harus disikapi oleh semua orang, yaitu yang pertama ada adaptasi perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim. Kalau ngomongin soal bencananya sendiri, kita bisa apa dengan bencana ini, itu adaptasi perubahan iklim. Kita beradaptasi dengan itu. Mulai dari mungkin kita rajin membersihkan selokan, itu juga bagian penting. Ketika di sekolah, teman-teman bergabung dengan Jumantik, juru pemantau jentik, itu juga bagian dari adaptasi. Kemudian belajar sekoci juga adaptasi begitu, dan banyak hal lagi yang berkaitan dengan misalnya mereka di rumah menyediakan tas siaga bencana atau barang-barang apa yang harus mereka taruh di bank misalnya dan lain sebagainya yang itu bentuk dari adaptasi perubahan iklim, fokus kebencanaan. Tetapi di sisi lain memang sebagai sebagai umat manusia kita juga harus menjaga bumi. Kalau menjaga bumi itu lebih erat kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim. Jadi mitigasi itu bagaimana kita mempertahankan kondisi bumi kita dengan emisi gas rumah kaca yang stabil, tidak naik-naik lagi gitu kalau bisa. Gitu. Pemerintah sudah melakukan itu dengan kebijakannya di level global, level nasional. Tetapi kita sebagai entitas individu, kita bisa melakukan itu juga di rumah kita masing-masing. Seperti mungkin mengurangi penggunaan AC,
kemudian mengurangi penggunaan AC. Atau bahkan kalau penting, kalau perlu Pak begitu, kita bisa hidup tanpa AC dengan menyiasatinya lewat membangun rumah dan membuat ventilasi efektif dan efisien mungkin. Kapan harus menyalakan TV, lampu kapan dinyalakan. Kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah keluar rumah. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah beli baju online gitu. Nggak usah belanja online. Kenapa? Karena baju itu baju online, oke. Iya. Nggak usah belanja online. Karena dari belanja online itu nggak cuma bajunya aja yang diproduksi menghasilkan emisi gas rumah kaca. Tapi produksinya, pembuatan bajunya, pengiriman ke Indonesia kalau itu impor lewat pesawat itu juga emisi, packagingnya, sampai kita di rumah juga kita mencuci lebih banyak lagi itu juga emisi semua. Sampai banyak hal lain seperti kalau bisa kita makan daging merahnya itu dikurangi, begitu. Saya selalu bikin tagline, saya selalu bikin kami Pak di GC selalu bikin tagline dan juga bikin kampanye ke teman-teman, ke anak-anak di seluruh Indonesia. Yuk kita kurangi, misalnya hari Rabu nyepeda, Jumat bawa bekal gitu. Karena kalau bekal di rumah itu emisinya rendah. Tapi tergantung bekalnya. Kemudian daging merah yang biasanya seminggu 3 kali makan daging merah, yuk kita kurangi seminggu sekali aja. Daging merah itu bisa sapi, babi, Pak begitu, kerbau dan sebagainya. Karena ini salah satu contohnya aja untuk membuat daging merah menjadi kita konsumsi itu alurnya panjang sekali Pak. Mulai dari membebaskan lahan hutan, menebang hutan itu juga membebaskan emisi, kemudian menjadi peternakan selama ternak itu hidup itu juga membebaskan emisi sebanyak itu. Mereka menguap sapinya atau babinya begitu, kotoran mereka, feses mereka, sampai makanan mereka itu juga emisi semua. Kemudian pemotongan hewan itu juga emisi, pengirimannya kalau dari luar negeri ke Indonesia itu juga sama. Baik, bahkan kelihatannya ini generasi cerdas iklim. Nanti banyak orang yang komplain ini nggak cerdas-cerdas banget nih. Kenapa gitu Pak? Tadi katakan Mas ngomong jangan belanja online. Ya. Enggak, saya nggak menyampaikan, saya nggak mengatakan bahwa jangan belanja online, tapi Kurangi kan? Kurangi belanja online. Padahal dulu dari tidak ada online menuju online. Iya, ya tapi kan? jadi konsumen yang bijak. Secara ekonomik online lebih murah dibandingkan non online. Yes ya Pak, kan? benar. Oleh karena itu kan mitigasi tidak sepenuhnya bisa dilakukan, tetapi harus dibarengi dengan adaptasi. Begitu. Jadi ini bagian penting karena kita selalu tereksploitasi dengan itu semua kan Pak, begitu. Artinya jadilah konsumen yang bijak. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah, nggak apa-apa gitu. Iya. Oke. Iya. Jadi Anda bisa pro bisa kontra nih guys ya. Tapi ini memang bagaimana kita memelihara bumi salah satu faktor. Benar. Ini sangat penting sekali sih kadang-kadang. Tapi saya disclaimer Pak, mohon maaf nih. Iya. Jadi kadang saya juga sering bilang ke teman-teman, terutama kalau memberikan pelatihan ke guru gitu ya Pak. Kami nggak bisa Mas Ikram nih ke sekolah nggak pakai motor, nggak pakai mobil gitu. Oke Pak, kalau masih mengeluarkan emisi dari motor atau mobil, mungkin bisa dikurangi dari yang lain, dari daging merah atau dari mana begitu. Iya. Kita yang harus ganti-ganti baju nih bisa mengurangi emisi dari yang lain, begitu. jadi ada hal yang bikin kita jangan dosa-dosa banget ya orang gitu. Jangan terlalu berdosa sekali untuk bumi kita gitu, Pak. Iya. Ya, satu sisi saya bisa mengerti lah untuk merawat bumi karena benar. Eksploitasi daripada manusia ini sudah memprihatinkan sekali lah ya. Pasti. Bisa plus dan bisa minus, tapi kuncinya cerdas iklim ini bagaimana kita bisa bumi di mana kita tinggal bisa memberikan satu kenikmatan ya. Karena semua sekarang kalau hidup di perkotaan udah sulit sekali menghirup udara yang baik. Kalau ngelihat saya di Jakarta dan sebagainya lah ya. Mas Ikram, kalau kita ngelihat ini semuanya ya, mungkin bagaimana kita melihat tentang climate change itu, perubahan iklim dengan isu kejiwaan atau mental health. Pernah dipikirkan nggak Mas Ikram? Iya, menarik sekali itu Pak. Jadi memang saya juga sedang melakukan riset itu terkait dengan dampak perubahan iklim dalam banyak hal, banyak bidang, salah satunya mental health. Tetapi memang itu perlu digali lagi, jadi saya juga agak kurang berani kalau menyampaikan langsung begitu. Tapi memang itu punya pengaruh dan juga punya dampak ke arah situ Pak. Karena saya lihat kan setiap Indonesia rawan bencana ya.
tadi saya katakan di tsunami. Setelah itu kita tumbuh generasi yang mempunyai mental health issue ya. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, atau tidak ada saudara hilang, atau tempat rumah yang dulu tinggalin tiba-tiba banjir dan hilang semuanya. Saya kira kejiwaan akan terganggu. Dan inilah peranan daripada kita semuanya, khususnya generasi cerdas iklim, bisa berpartisipasi sekaligus memberikan edukasi di dalam generasi muda dan kita semuanya lah tentang mental health ini ya. Mas Ikram, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam satu cerita ini tentang cerdas iklim itu sendiri, Mas? Iya, jadi untuk teman-teman dimanapun berada begitu ya, menjadi manusia yang tinggal di bumi, mau tidak mau kita punya tanggung jawab tersendiri untuk bumi kita, baik untuk menyelamatkan bumi kita maupun juga untuk beradaptasi dengan semua yang ada begitu. Jadi prinsip mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini sudah pegang erat sekali begitu Pak. Ini juga tertuang dalam beberapa permainan yang kami sampaikan ke anak-anak, termasuk juga permainan namanya skoci, kartu skoci. Itu kita sampaikan ke anak-anak, ke teman-teman semuanya, bahwa literasi perubahan iklim tidak hanya tentang literasi saja, tetapi bagaimana literasi itu dapat menjadi aksi baik mereka untuk lingkungan mereka masing-masing, sampai kemudian mereka bisa advokasi ke lingkungan yang lebih luas lagi. Begitu. Wow. Mas Ikram, thank you sekali untuk waktunya dan banyak, sukses Pak. untuk generasi cerdas iklim ini, dan biarlah seluruh audiens yang mendengar program ini dan melihat dan bisa ambil bagian lah ya untuk join dalam generasi cerdas iklim. Sukses senantiasa Mas Ikram ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk program yang akan datang yang top, satu cerita untuk Indonesia.